sekarang yang sehat. Kalau yang sehat ini cirinya beda dengan yang tidak sehat. Ini yang harus kita perkuat. Ada 7 hal yang harus kita hidupkan dan kita perkuat demi hubungan yang sehat. Yang pertama apa? Mutual respect. Saling menghormati, saling menghargai. Tadi sudah banyak dijelaskan ya, saling menghormati, saling menghargai itu seperti apa. Kenapa ada kata-kata mutualnya? Ya karena harus bareng-bareng. Yang sini menghormati yang sana menghormati yang sini. Kalau hanya salah satu berarti masih ada penyakit dalam hubungan itu. Harus segera disembuhkan. Jadi ciri yang pertama mutual respect. Apalagi dua-duanya tidak respect, ya sudah, itu tinggal menunggu saja konfliknya terjadi. Jadi hubungan yang sama sekali tidak ada respect itu seperti api dalam sekam. Pada saatnya dia akan terbakar. Yang kedua, trust, saling percaya. Biasanya trust ini ada hubungannya dengan honesty, kejujuran. Kalau dalam hubungan itu diwarnai kejujuran, ya trust akan muncul. Orang akan percaya dengan kita, saya percaya padanya, dia akan percaya padaku. Saya percaya dia tidak akan curang, tidak akan menyakitiku, sebagaimana aku tidak akan curang dan tidak akan menyakitinya. Dari honesty muncul trust, dari kejujuran muncul kepercayaan. Dan sebaliknya, orang yang sudah percaya itu biasanya terus dia nyaman dan dia jujur. Tapi dua ini harus hidup. Kalau dalam hubungan sudah tidak saling percaya, karena mungkin dua-duanya atau salah satunya tidak jujur, maka ini alamat juga sebentar lagi hubungan ini akan berbuah konflik. Jadi harus ada trust, harus ada honesty. Kemudian yang keempat, support, dukungan. Ini biasanya dalam situasi sulit mau mendukung. Wong kita hidup di lingkungan yang sama, wong kita hidup di wilayah yang sama, di negara yang sama. Harus saling support. Tidak saling menjatuhkan, tidak diam-diam menunggu, saya nggak akan menyakiti dia sih, tapi saya tunggu kapan dia jatuh. Nah, itu namanya nggak support. Nggak bisa dipercaya sekaligus nggak jujur. Kalau ketemu saja senyum-senyum, seakan-akan menghargai, tapi di belakang ngomong jelek-jelek terus. Nah, itu namanya nggak jujur, nggak trust, juga nggak support. Harus jujur. Kalau ada yang ganjel di pikiran, di perasaan, disampaikan saja apa adanya, kemudian dicari solusi bersama. Kalau mau jujur semacam ini akan melahirkan trust, saling percaya. Kalau kalian punya teman, punya hubungan yang isinya perasaanmu padanya seperti ini misalnya. Saya akan cerita apapun sesuai kenyataannya padanya karena saya percaya dia bisa menjaga rahasia. Saya percaya dia akan memilih yang terbaik dilakukan untukku. Saya percaya dia responnya selalu menjaga, selalu menghargai. Itu kan enak. Jadi dia engkau percaya, makanya engkau jujur, dan engkau selalu jujur karena dia bisa dipercaya. Hubungan yang semacam ini, hubungan yang saling mendukung. Ini cirinya hubungan yang sehat. Yang keempat, fairness. Fairness itu adil, fair. Nah, ini bagian juga dari kejujuran, bagian juga dari kepercayaan. Kalau jelek, ya diomongkan jelek. Kalau baik, ya diomongkan baik. Jujur tadi, saya jujur loh, kalau perilakumu yang ini saya tidak terlalu suka. Oh iya, terima kasih ya. Itu kan bagian dari kejujuran sekaligus fair. Kalau kamu seneng ya dibilang seneng,
Tidak suka dibilang tidak suka. Kalau dia salah ya diingatkan dia salah, kalau dia benar diapresiasi kebenaran. Itu namanya fairness, adil, tidak mentang-mentang saudaranya sendiri, satu kelompoknya sendiri, atau tetangganya sendiri terus selalu benar, selalu baik. Itu namanya tidak fair. Kalau teman-teman membaca sejarah Islam, nanti kan banyak cerita-cerita bagaimana Kanjeng Nabi misalnya menghukumi kasus sahabat dengan orang Yahudi. Kemudian yang dimenangkan Yahudinya. Atau ada kasus dengan orang non-muslim yang lain. Kemudian ya karena yang salah muslimnya, ya diputuskan muslim yang salah. Nah, itu namanya fairness. Dalam cerita-cerita sejarah Islam banyak yang seperti ini, adil. Nah, dalam hubungan yang fair itu kamu nyaman. Jadi, kalau orang tidak adil itu kan mungkin sebenarnya dia salah, terus diomongkan benar. Jatahnya harusnya cuma 10, dia mintanya 20. Itu tidak fair. Oke, selain fair juga harus spirit identities. Spirit identities itu misal identities ya identitas. Tetap tidak apa-apa menerima identitas yang berbeda. Engkau dengan jalanmu, aku dengan jalanku. Ya kalau tidak ada spirit identitas, ya tidak jadi toleransi. Tidak ada perbedaan, ya tidak jadi toleransi. Namanya wong sepakat. Nah, dalam hubungan yang sehat, tidak memaksakan, mendiktekan pandangannya agar diikuti yang lain. Monggo saja yang lain dengan keyakinan kebenarannya masing-masing. Nah, itu namanya spirit identities. Jadi, menerima perbedaan, menerima identitas yang berbeda. Tidak mengklaim dirinya final kebenarannya, maka yang lain harus dipaksa ikut dirinya. Nah, itu namanya tidak ada prinsip ini. Kalau tidak ada prinsip spirit identities, hubungan akan terancam. Ya tidak cuma antar masyarakat, antar budaya atau agama yang berbeda, hubungan laki-laki dan perempuan pun kadang-kadang kalau tidak bisa menerima spirit identities, biasanya ya mudah bubar. Masing-masing menganggap dirinya sendiri yang paling benar secara egois. Sehingga terjadi struktur paksa-memaksa. Struktur paksa-memaksa ini nanti logikanya jadinya yang kuat menang, yang lemah kalah. Ketika ada struktur semacam ini, inilah struktur yang disebut zalim. Jadi kuncinya tidak pada benar salah atau baik buruk, tapi siapa yang kuat, siapa yang lemah. Oke, itu prinsip ke-6. Prinsip ke-7 dari hubungan yang sehat adalah good communication. Komunikasi yang sehat. Nah, kalau ini saya tidak perlu menjelaskan ya, kunci dari semuanya tadi sebenarnya terletak pada komunikasi yang sehat. Kalau kita enggan berkomunikasi atau berkomunikasi tapi sifatnya tidak sehat, komunikasi yang tidak sehat itu ya ingin mendikte. Atau komunikasi yang tidak jujur, atau komunikasi yang pencitraan saja, atau komunikasi yang saling cuek. Kan ada komunikasi yang saling cuek, bukan good communication, tapi komunikasi basa-basi. Kalau ketemu ya salam, ya selamat pagi, senyum. Tapi begitu orangnya tidak ada, ngomong yang jelek-jelek. Ini komunikasinya basa-basi, tidak terbuka, tidak jujur. Berarti tidak ada good communication. Tidak terjalin hubungan yang sehat. Maka tadi di atas disarankan salah satu rumusnya hidup bersama yang baik, itu ya ada dialog. Dialog itu isinya good communication, yang hasilnya adalah kebaikan yang semakin meningkat dalam kehidupan bersama.